Percayalah, mujizat masih ada dan nyata. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Saat ini saya ingin berbagi tentang bagaimana Yesus melakukan satu mujizat, mendemonstrasikan kuasanya ketika Tuhan Yesus ada di atas perahu bersama dengan para murid-muridnya. Dan saya beri judul hari ini, Angin Ribut Diredakan, yang terambil di dalam Matius pasal yang ke-8 ayat 23 sampai 27. Saudaraku, seperti kita tahu bahwa ketika murid-murid bersama dengan Yesus dalam satu perahu dan dalam perjalanannya ada angin ribut atau angin sakar, gelombang atau ombak yang besar sehingga kapalnya mulai oleng. Dan pada saat itu air pun sudah mulai masuk ke dalam kapal, bahkan kapal mulai mau tenggelam. Murid-muridnya melakukan segala daya upaya dengan pengalamannya membuang semua air, tetapi tetap perahunya akan tenggelam. Dan mereka ketakutan. Dan mereka berpikir akan mati. Bahkan ketika dia menjumpai Yesus yang sedang tidur di buritan, dia berkata, "Apakah guru membiarkan kami mati?" Kira-kira seperti itu, saudara. Saking takutnya, saking bingungnya, khawatirnya, maka ketika ada Yesus di sana pun mereka berpikir bahwa mereka bisa mati, akan mati karena angin ribut. Itu sebabnya saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya memberitahu Bapak Ibu saudara sekalian, ketika lewat pengalaman ini, lewat pelajaran ini, murid-murid bersama dengan Yesus tetapi tetap menghadapi tantangan, menghadapi masalah, menghadapi pergumulan. Kenapa? Kapalnya oleng, kapalnya mau tenggelam karena angin ribut. Artinya saudaraku, kita saya memberitahu kepada kita semua bahwa sekalipun kita ada bersama dengan Tuhan, atau dengan kata lain, sekalipun kita ikut Tuhan, bukan berarti tidak ada masalah. Sekalipun kita ada bersama dengan Tuhan, kita murid Tuhan, kita anak-anak Tuhan, kita orang percaya, tetap kita bisa menghadapi masalah, bisa menghadapi tantangan, bisa menghadapi pergumulan. Angin ribut, kapalnya mau tenggelam. Mungkin sekarang kita mengalami satu goncangan sehingga seolah-olah hidup kita mau tenggelam. Dan kalau bicara tenggelam, saudaraku, identik dengan kematian. Sekalipun memang ada yang bisa selamat. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan ini, saya memberitahu, mari kita berani mengatasi tantangan bersama dengan Tuhan. Gunakan iman. Kita harus percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita harus percaya bahwa sekalipun ada masalah, Tuhan Yesus bisa menolong. Seperti Tuhan Yesus mendemonstrasikan kuasanya dan memerintahkan angin ribut untuk diam. Dan seketika itu juga angin ribut diam. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, itu sebabnya mari saudaraku kita mau belajar bagaimana kita bisa mengatasi masalah. Saudaraku, kita mau lihat ketika murid-murid bersama dengan Tuhan Yesus mengalami persoalan, masalah dan tantangan, mereka mencari Tuhan. Sekalipun mereka ketakutan, tetapi satu pelajaran yang kita bisa ambil, ketika kita ada dalam masalah, ada pergumulan, ada tantangan, ada persoalan yang kita hadapi, cari Tuhan. Cari Tuhan, larinya ke Tuhan. Karena dia sumber pertolongan kita. Karena dia satu-satunya yang bisa menolong kita dan menyelesaikan persoalan kita. Dan kita bisa menang. Sama dengan murid-muridnya. Sekalipun bingung, takut, gelisah, khawatir, bahkan berpikir akan mati, dia cari Tuhan. Dia cari Tuhan. Itu sebabnya saudaraku, mari saya mengajak kita semua, apapun yang kita alami, apapun yang sedang kita hadapi, mari kita mencari Tuhan dan minta pertolongan kepada Tuhan.
Muridnya membangunkan Yesus, berharap Yesus bangun, kemudian melihat situasi dan melakukan sesuatu. Karena dia percaya bahwa Yesus bisa menolong. Cari Tuhan, ketemu Tuhan, sampaikan. Seperti muridnya menyampaikan, "Guru, tidakkah engkau tahu ini angin ribut? Mengapa engkau biarkan ini terjadi?" Seolah begitulah kalau ada dialognya ya. Kalau dibuat drama singkat, "Engkau membiarkan kami mati. Ini kapalmu tenggelam." Cari Tuhan. Ketemu, sampaikan lewat doa kita, lewat permohonan kita. Apapun yang menjadi persoalan kita, sama seperti muridnya, sampaikan. Sampaikan kepada Tuhan apa yang menjadi harapan kita, apa yang mau kita minta supaya Tuhan Yesus lakukan. Dan ingat, percaya dengan iman. Walaupun dalam kisah ini Tuhan Yesus bilang pada muridnya, "Hai kamu yang kurang percaya, atau mengapa kamu tidak percaya?" Saya mengajak kita semua, ketika kita datang kepada Tuhan, kita sampaikan segala persoalan, masalah kita. Percaya bahwa Tuhan bisa menolong. Amin. Percaya bahwa Tuhan bisa menolong. Dia bisa menolong. Dia bisa membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak ada menjadi ada, karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Iman percaya kita dengan tindakan iman. Dengan tindakan, percaya, lakukan. Kalau percaya sama Tuhan, jangan tanggung-tanggung. Jangan berpikir bagaimana caranya, bisa atau tidak, apakah ini mungkin. Percaya dengan kuasanya, percaya dengan caranya, percaya dengan waktunya Tuhan. Karena Tuhan menolong. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, Tuhan Yesus, dia harus melakukan sesuatu untuk menolong murid-muridnya. Dia bangkit, dia bangun, kemudian dia berkata kepada angin, "Ribut, diam, jadilah tenang." Dan angin ribut dihardik dan menjadi tenang. Saudaraku, percayalah bahwa Tuhan Yesus bisa menghardik, bisa membuat segala sesuatunya menjadi tenang. Persoalan, masalah, pergumulan, kita bisa menghadapinya dengan tenang. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, Tuhan Yesus bisa membuat yang dulu harmonis buat keluarga-keluarga semakin harmonis ketika cari Tuhan, datang kepada Tuhan, bawa setiap persoalan, percaya kepada Tuhan, dan Tuhan bisa membuat lebih harmonis. Begitupun dalam pelayanan, kita berhasil. Kita bisa melakukan tugas tanggung jawab kita, menjadi kerja yang dinamis, menjadi pelayan Tuhan yang terus-menerus melakukan amanat agung. Dan ketika Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, semakin diberkati, semakin dipakai, semakin dipercaya. Begitupun dalam banyak hal, saudaraku. Lautan yang tadinya teduh, sekali ada masalah, Tuhan berkata, "Diam, tenanglah." Dan laut menjadi lebih teduh, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan, lewat pelajaran ini satu yang mau saya ingatkan, murid-muridnya dia orang-orang yang berpengalaman kalau bicara perahu dan kapal. Tetapi ketika angin ribut, gelombang yang besar yang membuat air masuk ke dalam perahu, dan saudara tahu, mereka tidak bisa menolong dirinya dengan pengalaman mereka. Mereka punya pengalaman, mereka mencoba mungkin membuang air-air yang masuk dalam perahu, membuang muatan supaya lebih ringan, tapi tidak bisa menolong. Saudaraku, terkadang pengalaman, kepandaian, kehebatan, kesuksesan, atau apapun yang kita miliki tidak bisa menolong kita. Tapi kembali, minta tolong kepada Tuhan. Yesus sang penolong. Tuhan Yesus, dialah sumber pertolongan kita. Tuhan Yesus, dialah sumber pengharapan kita. Tuhan Yesus, dialah segala-galanya bagi saudara dan saya. Amin. Kita harus percaya kepada Tuhan. Ingat, cari Tuhan, temui Tuhan, alami Tuhan. Dan percaya dengan iman, saudara menang, saudara diberkati, dan menjadi berkat. Amin. Tetap semangat, jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati.